Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada Direksi Perusahaan Tercatat dan para undangan Public Expos Live 2024. Public Expos Live 2024 diselenggarakan pada tanggal 26 sampai 30 Agustus 2024 yang akan diikuti oleh 44 perusahaan tercatat. Public Expos Live 2024 kami sediakan sebagai sarana komunikasi antara direksi perusahaan tercatat dengan para investor. Melalui Public Expos Live ini, perusahaan tercatat akan memaparkan performa terkini perusahaan beserta rencana pengembangan pada masa mendatang. Silakan menggunakan kesempatan ini untuk berinteraksi, sehingga Ibu dan Bapak akan mendapatkan informasi dan pemahaman yang komprehensif langsung dari sumbernya sebelum mengambil keputusan investasi. Mari kita mengambil keputusan investasi secara bertanggung jawab atau responsible investment decision dengan selalu mempertimbangkan informasi yang secara komprehensif dan bersumber dari trusted person. Melalui Public Expos Live ini diharapkan akan mendorong transparansi dan meningkatkan kepercayaan dari para investor yang pada akhirnya dapat menghasilkan komitmen untuk berinvestasi. Selamat mengikuti Public Expos Live 2024, maju terus pasar modal Indonesia. Ya, selamat sore Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expos Live 2024 dalam rangka 47 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Dan perkenalkan saya Prasetyo Wibowo dari IDX Channel selaku host yang akan memandu acara ini. Baik, pada sesi Public Expos Live kali ini akan diisi oleh PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau dikenal dengan kode perdagangan BBTN. Bapak dan Ibu, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 17 Desember 2009. PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk bergerak di bidang perbankan sehingga Persero masuk ke dalam sektor keuangan. Dan untuk itu kita akan simak terlebih dahulu video company profile berikut ini. Memang hidup cuma sekali. Masih banyak yang harus kita jalani. Dunia bergerak makin cepat, serba instan, tinggal angkat satu jari. But there's a catch. Dunia yang sama bisa bikin kita kewalahan atur uang sendiri. Beda cerita kalau kita paham mana yang bisa diabaikan dan mana yang diprioritaskan, rewardnya bisa dinikmati. Dengan program Balai by BTN, transaksi bebas biaya, hingga cashback menarik menanti untuk nyantai, makan enak, dan untuk hidup sehat yang lebih berarti. Keuangan digital memang ada buat kita, bikin kita jadi jauh lebih maju. Ayo buka tabungan BTN saat ini, karena hidup gak cuma tentang hari ini. Baik, baru saja kita menyimak begitu ya company profile dari Bank BTN, Bapak dan Ibu. Perlu kami ingatkan juga bahwa peserta Public Expos Live 2024 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expos kali ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Dan selanjutnya, hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu, manajemen dari perseroan akan kami perkenalkan. Ada Bapak Nofri Roni Putra, beliau adalah Direktur Finance dari PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Selamat sore, Pak Nofri. Selamat sore, Pak Pras. Salam sehat, Pak. Alhamdulillah sehat terus, Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Dan selama acara berlangsung, jika ada pertanyaan, kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom Anda. Selanjutnya, kami akan bacakan pada sesi tanya-jawab setelah pemaparan dari perseroan.
Dan Bapak Ibu, langsung saja kita akan menyaksikan pemaparan dari perseroan yang akan disampaikan oleh Bapak Nofri Roni Putra. Kami persilakan. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Pras, juga Bapak Ibu investor dan para pemegang saham yang telah bergabung pada acara Public Expose PT Bank Tabungan Negara pada hari ini. Saya akan mulai dengan beberapa poin utama dari era APBN 2025 serta dampaknya terhadap BTN. Sebentar ya, saya hold sebentar. Kebetulan ini ada Pak Dirut kami hadir. Oh, oke, baik. Izin saya teruskan ya, nanti Pak Dirut akan nyambung kemudian. Jadi Bapak Ibu, pertama pendapatan pemerintah diprediksi akan mengalami peningkatan ya sebesar 6,9% secara year on year. Ya meskipun ada peningkatan pendapatan dari anggaran, kita juga lihat defisit anggaran diprediksi akan tetap stabil di angka 2,5%, terutama disebabkan oleh peningkatan pembiayaan investasi. Nah, anggaran ini apa dampaknya ke BTN? Tentunya ini adalah buah peluang bisnis untuk mengembangkan bisnis KPR. Pemerintah telah merencanakan alokasi anggaran sekitar 18,8 triliun untuk program FLPP. Ya, dengan langkah ini pemerintah berharap dapat mengurangi backlog perumahan sebesar 2,8%. Program FLPP seperti kita tahu adalah salah satu upaya nyata pemerintah untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR memiliki akses ke tempat tinggal yang lebih layak dan terjangkau. Nah ini ada beberapa skema yang dapat kami sampaikan terkait kebijakan alternatif yang telah diusulkan oleh pemerintah. Pertama diperkenalkan skema tiering suku bunga atau margin. Ya, dalam skema ini suku bunga akan diatur berdasarkan pengelompokan sesuai desil pendapatan MBR. Selain itu, durasi subsidinya juga akan lebih pendek dibandingkan dengan jangka waktu kredit. Yang kedua, skemanya adalah pemerintah sedang mengkaji skema FLPP dana abadi sebagai mekanisme pembiayaan baru. Tujuannya adalah untuk mempercepat pengurangan backlog perumahan tanpa terlalu bergantung pada anggaran pemerintah. Nah, saat ini skema FLPP dana abadi masih dalam tahap diskusi dengan para stakeholders. Ya, jadi ada task force khusus perumahan ya yang membicarakan mengenai seluruh skema baru dari pembiayaan perumahan. Kemudian di slide berikutnya ini kami akan fokus kepada funding dan lending untuk KPR non subsidi. Sales center kita dibangun sejak beberapa tahun lalu ya untuk menjalin hubungan dengan top national developers. Beberapa poin positif dari pengembangan sales center yaitu nasabah sales center sekarang memiliki porsi saldo tabungan yang dari nasabah emerging affluent jumlahnya 3 kali lebih besar daripada nasabah KPR non subsidi yang sudah ada. Ya, kontribusi dari sales center untuk penyaluran KPR dengan tiket size di atas 250 juta juga semakin meningkat. Ya. Pada kuartal 2 tahun 2024, kontribusi sales center sudah mencapai 50,2% dari total penyaluran KPR non subsidi. Ya, dengan total penyaluran sudah di sekitar 620 miliar. Ke depan, BTN akan terus mengembangkan sales center outlet di beberapa lokasi. Kalau tahun ini kita tambah buka 1 sales center baru, ya untuk menambah 6 sales center yang sudah ada, dan tahun depan kita akan tambah lagi 5 sales center baru. Ya, sehingga in total kita akan punya 12 sales center secara yang tersebar secara nasional di tahun depan. Lalu strategi inisiatif lainnya adalah diversifikasi portfolio kredit dengan menambah porsi dari beberapa segmen kredit yang memiliki yield lebih tinggi. Realisasi penyaluran produk KUR, KRING, dan KAR ini sudah naik signifikan dan stabil setiap tahun. Tahun ini sudah tumbuh hampir 25% year on year. Ya, dan porsi dari ketiga tersebut mencapai 4,4% dari total portfolio kredit. Untuk outlet KUR ya kita tambah 300 outlet di tahun ini ya, dan sejalan dengan ekspansi ini BTN juga memperkenalkan apa yang kita sebut BTN Laku, yaitu sebuah solusi inovatif yang dirancang untuk mendigitalisasi proses bisnis UMKM di sisi SME sales.
Untuk Kering, Car, BTN fokus menawarkan produk melalui telesales ya untuk nasabah-nasabah existing kita yang low hanging fruits ya. Semua ini dirancang untuk memperluas jangkauan pelayanan dan memberikan solusi keuangan yang lebih komprehensif pada pelanggan. Di sisi pendanaan, ya BTN akan terus meningkatkan dana murah sebagai upaya untuk menjadi bank, transaksional. Ya komposisi DPK, masih didominasi oleh dana institusi sebesar 61,7%, retail sekitar, 19,5% dan kita juga punya giro FLPP 18,8%. Nah, target kita adalah meningkatkan, dana retail jadi kasa dan deposito retail, ya ini fokusnya adalah mencari dana yang lebih murah, ya kemudian, kita juga dorong pertumbuhan e-deposito. Ya untuk nasabah-nasabah individu melalui aplikasi BTN Mobile dan ini bunganya tentunya lebih rendah dibandingkan kalau dia datang langsung ke, counter. Eee, Selain yang retail, untuk nasabah institusi, sejak awal tahun ini kita juga sudah memecah ya dana retail yang, sifatnya large dan sifatnya medium. Ya yang medium itu adalah lembaga-lembaga yang mendapatkan dana maksimal 500 miliar. Nah, medium institution ini memiliki kompleksitas layanan yang tidak terlalu rumit dan cost of fund-nya juga lebih terjangkau. Jadi sebagai gambaran, cost of fund dari yang large itu, sekitar 6%-an, sementara yang medium itu sekitar 3%-an, jadi jauh lebih murah. Kemudian untuk DPK ya kita tumbuh, 16,6% ya. Kemudian, dari mana engine-nya masih dari deposito berjangka. Ya, ini adalah langkah kita untuk, melunasi beberapa bilateral borrowings yang bunganya lebih tinggi, ya jadi kita ada cost saving juga di situ. Nah, untuk LDR sendiri kita akan jaga di kisaran, 95-97%. Untuk rasio kasa, ya sekarang tercatat sekitar hampir 52%, ya ke depan dengan, semakin kuatnya aplikasi BTN Mobile kita harapkan kasa akan semakin sticky dan tentunya, cost of fund akan semakin lebih rendah. Di tengah likuiditas yang ketat sepanjang 6 bulan pertama di tahun ini, cost of fund tentunya, secara bulanan ada tekanan, tapi kita sudah melihat adanya beberapa perbaikan, ya seiring dengan, langkah kami untuk, lebih selektif dalam memberikan special rate terutama kepada nasabah-nasabah institusi. Ke depan BTN akan terus berupaya untuk menstabilkan cost of fund, ya dengan, strategi menurunkan suku bunga deposito yang large institusi, kemudian fokus ke yang mid institusi dan juga menaikkan porsi yang, low cost funding melalui kasa dan deposito retail seperti tadi saya sampaikan. Untuk inisiasi digital, ya BTN telah mengeluarkan umbrella campaign terbaru yaitu Bale by BTN, yang dalam rangka meningkatkan frekuensi nasabah bertransaksi, ya ini fokusnya menggunakan BTN Mobile. Ya kita punya 3 campaign promo yang sekarang sedang aktif kita tawarkan di seluruh Indonesia, yaitu kita sebut Bale 3S, Bale Be Free, dan Bale Unlock Your World. Yang 3S itu terkait dengan, Bale Santap, Bale Santai, dan Bale Sehat, yang meliputi promosi yang termasuk dalam kategori food and beverage, entertainment, dan healthcare. Bale Be Free, yaitu adalah campaign untuk transaksi lokal melalui promo cashback dari transaksi transfer, pembayaran utilitas seperti listrik, PAM dan yang lain-lain termasuk pulsa dan juga top up. Ya sedangkan Bale Unlock Your World ini digunakan untuk nasabah yang ingin jalan-jalan ke luar negeri. Ya, berikutnya mungkin Pak Pinang, bisa melanjutkan ke, pemaparan terkait kinerja keuangan. Terima kasih Pak Nofri. Jadi kalau kita lihat di slide ini, panjang semester 1 tahun ini fokus utama BTN adalah mencapai pertumbuhan yang berimbang dan juga inline dengan target yang telah ditetapkan untuk tahun 2024. Kalau kita lihat dalam slide ini pula, bisa terlihat beberapa key takeaways, yaitu yang pertama adalah kredit tumbuh 14,4%, year on year menjadi 352 triliun, yang, bisa dilihat ditopang oleh pertumbuhan KPR sebesar 12,3% year on year. Selain itu high yield segmen masih tumbuh, 24,9% year on year.
Poin kedua adalah rasio NPL tercatat pada level 3,1% per Juni dengan rasio pencadangan NPL yang mencapai 135,7%. Rasio LAR juga turun menjadi 21,2% dengan LAR coverage yang mencapai 20,1%. Poin ketiga, total DPK tumbuh 16,6% year on year menjadi 365,4 triliun rupiah yang didominasi oleh pertumbuhan deposito berjangka. Sementara itu, seperti yang dikemukakan Pak Nofri, bahwa dana murah atau kasa dapat dijaga pada kisaran 51,8% terhadap total DPK pada posisi Juni 2024 ini. Key takeaways yang keempat adalah aspek likuiditas masih tetap terjaga dengan rasio LDR di 96,4%, masih berada dalam range guidance untuk tahun 2024 ini yang berada di kisaran 95 sampai 97%. Sementara rasio likuiditas lainnya seperti LCR dan NFSR masih dapat terjaga masing-masing di 166% dan 117%. Dan key takeaways yang terakhir adalah dari sisi efisiensi, CIR meningkat menjadi 58,8% dikarenakan beban operasional yang meningkat, terutama dari biaya tenaga kerja atas pengenaan pajak natura yang baru dan juga penyesuaian gaji. Selain itu ada juga kenaikan biaya promosi terkait dengan marketing promo untuk transaksi-transaksi yang dilakukan melalui aplikasi BTN Mobile. Kita beranjak ke komposisi kredit. Dapat dilihat bahwa pertumbuhan total kredit dan pembiayaan mencapai sebesar 14,4% year on year yang didorong oleh pertumbuhan KPR subsidi dan juga KPR non subsidi, masing-masing sebesar 12,4% dan 12% secara tahunan. Pertumbuhan kredit yang tinggi juga dapat terlihat pada segmen non-housing, yaitu pada segmen kredit komersial dan kredit korporat, dengan fokus penyaluran kredit pada sektor yang memberikan nilai tambah pada housing value chain. Kedepannya BTN akan menargetkan untuk menurunkan komposisi kreditnya menjadi 80 berbanding 20 antara kredit perumahan dan juga kredit non perumahan. Beralih kita pada laporan laba rugi, di mana laba bersih pada 6 bulan pertama tahun 2024 tumbuh sebesar 1,9% year on year menjadi 1,5 triliun rupiah dengan pertumbuhan pendapatan bunga sebesar 10,7% year on year. Di mana ada pembalikan dari tagihan pendapatan bunga sebesar 245 miliar di satu nasabah korporasi yang turun kualitas kreditnya menjadi NPL. Kalau dilihat dari sisi beban bunga, terjadi kenaikan 27% year on year seiring dengan persaingan dana akibat ketatnya likuiditas. Namun kenaikan beban bunga ini masih terkendali dengan strategi repricing dana-dana mahal dan juga berfokus pada dana murah atau kasa di deposito retail serta middle institution segment. Bagian terakhir, kami akan mengemukakan guidance BTN hingga akhir tahun 2024 ini. Jadi yang pertama, kredit ditargetkan tumbuh 10-11% tetap dengan KPR sebagai motor utama dan juga kredit high yield. Dana pihak ketiga ditargetkan dapat tumbuh 8-9%. Laba bersih ditargetkan dapat tumbuh sekitar 1%. Cost of credit dapat dijaga hingga 1,1% hingga akhir tahun 2024. Dan yang terakhir, gross NPL ditargetkan akan berada di bawah 3% apabila inisiatif strategi bulk asset sales tahap kedua dengan proyeksi penjualan sebesar 1-1,5 triliun rupiah di semester 2 tahun ini, tahun 2024 ini. Demikian presentasi dari kami, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator untuk memandu sesi tanya jawab. Sebelumnya Terima kasih. Ya. Ditambah sedikit oleh Pak Sedikit Baik, aja, silakan Mas. Bapak. Ini syariah nih, kebetulan syariah kita kan lagi seru dibicarain di media gitu ya. Jadi kinerjanya cukup bagus kalau teman-teman lihat, aset tumbuh 20%. Dan kalau teman-teman lihat dari sejak 2021 tumbuhnya juga lumayan bagus. Kemudian pembiayaan, kalau di syariah istilahnya pembiayaan yang bukan kredit, tumbuhnya juga 22% dibanding market yang 12%. Kemudian kalau kita lihat juga depositnya grow 32%, karena memang syariah ini lumayan ya, kalau di KPR subsidi 20-25% customer kita menginginkan akadnya dalam akad syariah sekarang ini. Jadi perkembangannya cukup dahsyat. Net profit
tumbuh 31,7%. Kemudian NPL udah di bawah 3% ya, dia lebih lebih dulu turun dibanding induknya. Kasa rasionya sudah 53,5%. Jadi it's a good story. Kita mau gedein Syariah ini, mungkin dalam 5 tahun ke depan dia akan dia bisa di atas 100 triliun dan kita targetkan dalam 2 tahun ke depan menjadi bank syariah terbesar nomor 2 di Indonesia. Itu mungkin sebagai tambahan terakhir dari seluruh presentasi yang ada pada hari ini. Silakan Pak Winang. Moderator, monggo. Baik, terima kasih atas pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Nixon LP Napitupulu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Selamat sore, Pak Nixon. Sore Pak. Salam sehat Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Terima Dan kasih. juga kepada Bapak Nofri Roni Putra, Direktur Finance PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Baik, dan saat ini Bapak dan Ibu kita akan memasuki sesi tanya jawab. Dan kami melihat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan akan kami coba bacakan. Baik, pertanyaan pertama dari laki-laki yang menanyakan apa keunggulan yang ditawarkan BTN untuk KPR pada segmen emerging affluent ticket size di atas 750 juta rupiah kemudian dibandingkan dengan bank-bank lain yang juga menyasar ke segmen tersebut. Berapa target pertumbuhan kredit untuk segmen tersebut di tahun ini? Kami persilakan untuk dijawab terlebih dahulu Bapak, silakan. Terima kasih. Ini menarik ya. Kita mungkin baru 1 tahun terakhir ini mengembangkan secara serius segmen yang affluent di atas 750 juta bahkan sebenarnya di atas 1 miliar dengan mengembangkan apa yang kami sebut tadi sales center. Jadi segmen ini nggak bisa ditangani di cabang karena cabang lebih ke arah MBR. Jadi kita buat satu point of sales yang terpisah dari branch, kita sebut sales center. Sales center yang pertama ada 3 dan hari ini di bulan Juli misalnya rata-rata bookingnya udah di atas 100 miliar satu unit. Dan kita tambahkan lagi 3 ya. Di semester 2 ini kita akan tambahkan 3 lagi jadi ada 9. Nah dengan 3 yang awal gitu ya, yang umurnya udah setahun ditambah 3 tambahan yang umurnya belum sampai setengah tahun, itu booking rate mereka udah 20% dari total non subsidi kami. Jadi ini sangat menjanjikan, kami hitung mungkin nanti kalau kami udah punya 12 sales center dibanding 100 cabang lebih, mungkin udah akan lebih dari 50% booking dari non subsidi kami. Nah, pertama kenapa kita bisa masuk ke segmen itu? Pertama udah pasti kompetisinya paling kuat di layanan. Makanya kita buat sales center itu berbeda, layanannya berbeda, dan SDM-nya juga yang kita hire sedikit berbeda dari orang-orang yang selama ini ada di BTN. Jadi mereka bisa masuk ke segmen tertentu, ke etnis tertentu secara lebih baik. Yang kedua, mereka memiliki proses bisnis yang kita anggap lebih cepat karena dapat priority code di loan processing system kami, gitu ya. Dan banyak sekali terms and condition yang kami rasa memang sengaja di-relax di segmen ini karena memang segmennya adalah developer nasional yang paling besar. Di mana developer nasional juga di kami NPL-nya sangat kecil. Jadi makanya kita berani karena cost of credit-nya lebih murah. Yang ketiga, tentu saja biasanya segmen kayak gini minta bunga promo, ya kita ikutin aja. Bank biru bikin bunga promo, kita ikutin. Bank biru yang pakai bercak-bercak warna bikin bunga promo, kita ikutin. Jadi simpel aja, jadi layanannya kita buat lebih baik, lebih dekat, tapi harganya nggak terlalu jauh. Nah itu yang mungkin menciptakan booking rate kami sekarang udah bisa yang udah usia setahun 100 miliar per 1 unit. Jadi ini nanti akan jadi model, sehingga nanti BTN akan memiliki segmen yang lengkap, baik itu segmen mass affluent, maupun MBR, maupun nanti segmen affluent ke atas. Itu kali ya, bisa mudah-mudahan bisa jawab. Itu dia, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Laki ya terkait dengan keunggulan BTN, terkait dengan segmen affluence dan juga target pertumbuhan kredit. Dan pertanyaan berikutnya ini akan kami bacakan untuk Pak Nixon dan juga mungkin Bapak Nofri. Apakah boleh dijelaskan, ini dari Rifan Kurniawan, selamat sore, menanyakan apakah mengapa BBTN ini mengubah target tahun 2024 ini? Apakah karena pelemahan daya beli masyarakat atau bagaimana? Silakan Bapak.
Sebenarnya kreditnya sengaja kami turunkan, Pak, bukan karena penurunan. Memang sengaja kita turunkan karena, Pak, kalau di Mawin kita 15-16% pasti dapat. Memang sekarang aja 14,4 kita sengaja turunkan di 10-11, tapi mungkin dugaan saya di akhir tahun sih hitnya di atas 12. Ya kita udah turunin aja susah. Nah pertama memang, daya beli MBR di penjualan rumah segmen bawah masih tinggi. Jadi contoh nih, KPR subsidi Agustus awal aja udah habis kuotanya, 166.000 rumah. Jadi kita lagi ngusahain nanti sore saya lagi ketemuan lagi di Kementerian Keuangan untuk bahas tambahan kuota di semester 2 ini. Itu kan nggak ada yang nyangka Agustus awal udah habis. Yang kedua, memang juga kalau kita lihat pertumbuhan di segmen korporasi secara nasional juga memang naik. Jadi di kami ini ada beberapa nama-nama developer besar dan beberapa korporasi besar yang ikut kami biayai. Dan menariknya memang NPL-nya korporasi di BTN walaupun nggak besar ya, angkanya masih 0, jadi masih sangat kecil gitu ya. Jadi kita punya room untuk grow lebih baik daripada segmen yang lain. Nah itu kalau dari sisi itu, kemudian juga kita baru mulai masuk ke UMKM lewat KUR juga, tumbuhnya juga double digit, jadi cukup bagus dibanding dengan, segmen lainnya. Jadi memang, kenapa kami turunkan, kami revisi turun, karena memang kondisi likuiditas. Likuiditas hari ini bukannya ketat, tapi likuiditas mahal, sama aja sih ya. Cuma kalau ini ngikutin gaya BI aja menjawab. Likuiditas bukan ketat, tapi mahal. Nah, memang benar, hari ini mahal banget. Dan kita lihat ini karena bunga acuan BI yang masih tinggi, dan bunga acuan BI ini mudah-mudahan ada harapan, penurunan gitu ya. Kita lihat kan, The Fed udah ngomong September most likely gitu ya, pakai istilah most likely ya. Ya kalau most likely itu dalam bahasa statistiknya mungkin lebih dari 70% gitu. Most likely itu bunga akan turun di September. Dan mereka juga bilang guideline-nya ada 2 kali penurunan kemungkinan gitu ya. Nah biasanya kalau The Fed turun, mudah-mudahan juga BI juga menyesuaikan turun suku bunga acuannya. Sehingga nafas untuk menurunkan suku bunga deposit mulai terjadi dan itu likuiditas biasanya akan lebih apa ya, lebih murah dibanding hari ini. Dan tahun depan juga guideline-nya The Fed kan akan 4 kali turun atau 3 kali turun gitu ya, pasti juga BI ngikuti hal yang sama gitu ya. Jadi BI itu biasanya nggak jauh-jauh dari suku bunga acuan The Fed. Kira-kira itu ya, jadi kondisinya kenapa kita, turunkan pertumbuhannya lebih karena liquidity, ya. Jadi apakah kita akan hit 14? Ya kalau liquidity-nya kuat, kita akan kuat. Jadi kita jangan gila-gilaan, liquidity lagi mahal, ekspansi kredit, nanti jebol. Jadi kita mesti ada kehati-hatian ketika likuiditas ketat, ketika likuiditas mahal, maka ekspansinya memang harus kita mulai turunkan secara hati-hati. Gitu Pak ya, jadi mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih dan itu semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak Rifan Kurniawan. Berikutnya ada satu pertanyaan lagi Bapak dari Tony Choa. Mau bertanya dengan berjalannya semester 1, lantas berapa target top line dan juga bottom line dari perseroan? Kemudian dengan LDR yang tinggi, apakah perusahaan akan melanjutkan rights issue lagi? Dan pertanyaan berikutnya, berapa dividend payout ratio untuk tahun depan? Silakan. Sebenarnya, yang menarik pertanyaannya sebenarnya adalah, apa namanya, kita akan right issue lagi nggak gitu ya. Pak, kita hari ini dengan Satgas Perubahan sedang membicarakan 3 juta rumah, 3 kali lipat dari programnya Pak Jokowi, pemerintahan baru. Dan kita lagi intens diskusikannya, source fund maupun equity bank-bank yang akan menyalurkan KPR. Kalau market KPR dengan, prioritas pemerintah yang baru nanti most likely akan tumbuh 3 kali lipat, gitu ya. Karena Pak Jokowi ngomong 1 juta, Pak Prabowo ngomongnya 3 juta. Dan itu pasti dia akan buktikan dan memang di diskusi-diskusi Satgas Perumahan terlihat bahwa ini jadi prioritas rum salah satu prioritas penting selain gizi. Jadi ada perumahan, ada gizi, ada pendidikan, ada pertanian dan sebagainya. Nah, kita lihat itu peluang yang besar, sehingga nanti kita akan hitung berapa kemampuan pemasokan likuiditasnya maupun, eee, equity-nya untuk mendukung KAR kami tetap di atas
17%. Jadi itu kita masih coba kaji dulu. Di tahun pertama ini pemerintah akan naikkan berapa subsidi dan program perumahannya. Jadi perumahannya ada rencananya ada 3 titik di desa, daerah urban maupun di daerah perkotaan. Nah ini yang akan very serius sedang ditangani. Kemudian yang kedua, jadi aset growth menurut saya nggak akan jadi isu utama di tahun depan. Yang kedua adalah LDR yang tinggi. Memang LDR PTN dari dulu, bahkan dulunya di atas 100%. Kalau hari ini di 94, 95 itu udah bagus sebenarnya. Kita memang memiliki policy LDR kita jaga di range 92 sampai 97 Bapak Ibu. Jadi kalau masih di range itu aman. Kita nggak ingin terlalu rendah juga, karena kalau terlalu rendah buat kami itu terlalu inefisien. Terlalu tinggi juga bahaya. Nah ini yang kita jaga range-nya adalah berkali-kali kalau di analyst meeting saya bilang range-nya BTN tuh 92 sampai 97. Jadi kita akan jaga tetap di sekitar sana. Nggak boleh terlalu rendah juga, karena ada dana mahal kami nggak bisa nyalurkan kredit, itu inefisien juga buat kami dan itu menghilangkan opportunity income namanya. Kemudian berapa dividen payout ratio tahun depan, ya mungkin nggak akan terlalu beda dengan tahun lalu, in between 20 sampai 25%. Kita akan bicarakan dengan pemerintah. Berapa guideline laba karena dana cukup naik cukup tajam di tahun ini, maka kita coba jaga laba kurang lebih sama dengan tahun lalu. Kurang lebih itu, mudah-mudahan bisa. Jadi walaupun suku bunga kosokan naik, tapi kita tetap upayakan jaga laba nggak terlalu jauh dari tahun lalu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak Nison dan semoga bisa menjawab juga pertanyaan dari Bapak Tony Chua. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Nofri Rodni Putra atas jawaban yang sudah diberikan kepada peserta. Baik Bapak dan Ibu, demikian sesi tanya jawab public expose dari PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Dan oleh karena keterbatasan waktu kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Dan sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Bapak Nixon Napitupulu untuk bisa memberikan closing statement. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih teman-teman investor, analis atas dukungannya. Kita optimis tahun depan mungkin akan 5 tahun ke depan akan jadi tahunnya BTN ya. Karena pemerintah memang udah sangat serius mencanangkan 3 juta rumah dan kita udah bolak-balik 2 bulan ini diskusi dengan tim Satgas Perumahan pemerintahan baru. Kelihatannya nanti mereka akan benar-benar ketok setelah pemerintahan baru berjalan. Policy-policy-nya yang baru juga sudah disusun, jadi ini sebelum ada kabinetnya malah udah nyusun beberapa usulan policy. Termasuk termasuk segmen mana aja yang akan dipenetrate, karena Indonesia hari ini punya backlog 10 juta rumah dan 25 juta rumah yang tidak layak huni. In reality seperti itu, ini yang mau diperbaiki pemerintahan baru dan ini tentu saja butuh pembiayaan kredit dari bank dan BTN salah satu. Yang kedua, kami juga sedang membicarakan skema FLPP ke skema baru yang menggunakan dana abadi yang lebih mendekati subsidi selisih bunga. Hingga yield kami rasanya mudah-mudahan lebih baik daripada hari ini. Karena subsidi selisih bunga kita dapat bunganya lebih tinggi daripada FLPP. Ya, jadi mudah-mudahan ini juga bisa bantu BTN memperbaiki yield-nya ke masa depan. Karena di FLPP terus terang pressure yield-nya jadi terjadi. Ini bisa jadi lebih longgar ke atas. Sehingga kami yakin sekali dengan kondisi ini akan ada perbaikan, margin BTN ke depannya. Yang ketiga, kami juga waktu itu berjanji 5 tahun menyelesaikan persoalan-persoalan kredit-kredit konstruksi yang lama, dan ini akan jadi tahun terakhir yang kita janjikan untuk, menyelesaikan atau men-stop, restrukturisasi kredit-kredit high rush yang dulu-dulu itu selesai di tahun ini semua. Jadi mulai tahun 2025 BTN buka babak baru, seluruh persoalan kredit high rise building project yang lama-lama itu sudah tidak lagi ada di buku kami. Jadi kalaupun udah di off balance sheet atau di NPL, jadi nggak ganggu lagi. Sehingga mudah-mudahan koreksi atau reverse atas pendapatan bunga sudah tidak terjadi lagi di tahun-tahun depan. Dan yang ketiga terakhir,
kita juga berharap adanya penurunan suku bunga acuan yang most likely akan terjadi di tahun depan juga akan membantu memperlebar margin bank tabungan negara. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih Bapak Nixon atas closing statement yang sudah diberikan dan hadirin yang kami hormati. Usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Mari kita beri aplaus kepada para penyaji dari perseroan. Ya, sebagai informasi terakhir, tayangan Public Expose dari PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk ini juga dapat disaksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Dan atas nama penyelenggara, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen dari PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk, juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Aku, investor saham, maju terus pasar modal Indonesia.